orang atau negara yang menginisiasi terbentuknya Board of Peace ini adalah Presiden Amerika, ya, dan juga di dalamnya ada Israel, tiba-tiba melakukan invasi ke Iran dengan sendirinya, ya, yang namanya Board of Peace itu sudah cacat secara konsep. Harusnya ini lembaga namanya bukan Board of Peace tapi Board of War, ya, Dewan Perang. Karena itu sesuai dengan konstitusi kita, ya, Presiden Prabowo atau Indonesia punya alasan untuk menarik diri, ya, dari keanggotaan di Board of Peace, ya. Kalau urusan dalam negeri, kalau persoalan ekonomi kita, ya, tidak bisa tertangani dengan baik, akan sia-sia semuanya. Kita tidak akan bisa bisa mendatangkan kepercayaan kepada masyarakat lagi manakala menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran justru angka-angka makroekonomi kita hancur semua. Dolar, rupiah terhadap dolar anjlok, dia melewati moral hazardnya. Pertengahan tahun akan ada reformasi 98 jilid 2, akan jadi huru-hara jilid 2. Lah, ini artinya apa? Banyak yang bermain Pak Prabowo. Jadi sebaiknya segera fokus ke dalam negeri, ya kan? Atasi semuanya, isu-isu yang mencoba ingin meruntuhkan pemerintahan ini dapat diantisipasi dari sekarang. Ingat, ya, tidak semua orang dukung Pak Prabowo. Banyak juga orang-orang di luar sana. Bahkan musuh dalam selimut Pak Prabowo harus hati-hati yang ingin segera mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Gibran. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, Presiden Prabowo. Hai penonton Jokowi Forum Suara Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budi Usmaurupil yang anak sulung Mulyono. Nah, ini episode keempat barangkali, ya, dan monolog Suara Indonesia. Di Jokowi Forum saya akan mengulas tentang eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya setelah invasi Amerika Serikat bersama Israel melakukan serangan ke Iran. Apa yang ingin saya komentari di sini? Yang saya komentari adalah tentang keberpihakan Indonesia, ya, atas konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika dan Israel. Konteksnya adalah keberadaan kita sebagai anggota Board of Peace atau BOP. Baru-baru ini memang Presiden Prabowo, ya, menyetujui dan bergabung menjadi Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Donald Trump. Dan kita juga siap membayar iuran tahunan sebagai anggota di sana sebesar 13 triliun setiap tahun. Persoalannya adalah keanggotaan Indonesia, ya, di Board of Peace itu, ya, terjadi sebelum adanya invasi invasi Amerika Israel ke Iran. Nah, prinsip-prinsip yang disepakati oleh Presiden Prabowo pada saat bergabung di BOP ini adalah bahwa ini adalah semacam dewan, ya, Dewan Perdamaian Dunia, ya kan? Peace judulnya. Dan ini adalah bukan atas nama state tetapi adalah keanggotaan Indonesia sebagai anggota yang tidak mewakili negara, karena kalau mewakili negara adanya di United Nations atau di PBB. Nah, karena ini tiba-tiba orang atau negara yang menginisiasi terbentuknya Board of Peace ini adalah Presiden Amerika, ya, dan juga di dalamnya ada Israel, tiba-tiba melakukan invasi ke Iran dengan sendirinya, ya, yang namanya Board of Peace itu sudah cacat secara konsep. Harusnya ini lembaga namanya bukan Board of Peace tapi Board of War, ya, Dewan Perang. Karena itu sesuai dengan konstitusi kita, ya, Presiden Prabowo atau Indonesia punya alasan untuk menarik diri, ya, dari keanggotaan di Board of Peace. Karena ini sudah disalahgunakan oleh Presiden Amerika Donald Trump, ya, dengan melakukan serangan ke Iran. Harusnya, ya, Indonesia segera menarik diri dari keanggotaan, bukan kemudian, ya, tiba-tiba Presiden Prabowo berinisiatif sebagai penengah atau sebagai mediator. Ini tambah tidak relevan, gitu loh. Nah, jadi tanpa memperpanjang penjelasan lagi, ya, konstitusi kita, ya, tidak membenarkan, ya, Indonesia terlibat atau berkonspirasi atau berada dalam satu blok yang sedang berperang di dunia.
konsep politik bebas aktif yang menjadi sangat spesial atau sangat genuine dari Indonesia sejak kita merdeka, harusnya itu tetap dipegang oleh Presiden Prabowo. Nah, ketika kemudian kita berada di Board of Peace, jelas-jelas ya, ini adalah semacam blok ya, semacam blok yang mana Indonesia ikut di dalamnya sebagai anggota. Nah, karena blok ini ternyata inisiatornya atau ketuanya dalam hal ini Amerika Serikat ya menjadi ketua dalam Board of Peace ini ya melakukan serangan ke Iran ya. Artinya serangan ini apa? Ya, artinya Amerika ya menyerang kedaulatan Iran sebagai negara yang berdaulat. Ya. Nah, ketika Amerika melakukan serangan bersama Israel ke Iran ya dan menewaskan pemimpin tertinggi Iran bersama keluarganya dan pejabat-pejabat tinggi negara lain, otomatis mestinya Presiden Prabowo harus segera menarik diri keanggotaannya sebagai anggota di BOP ini. Tidak ada lagi urgensinya ya Presiden atau Indonesia ada di sana. Ingat bahwa kepesertaan Indonesia di Board of Peace ini ya sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sesuai lagi dengan konstitusi kita. Konstitusi kita ya mendukung setiap langkah dan perjuangan pemerintah dalam menciptakan perdamaian dunia, bukan ikut di dalam blok yang sedang berperang. Karena itu ya saya meminta dalam forum di Jokowi Forum Suara Indonesia ini meminta dengan segala hormat kepada Presiden Prabowo ya untuk tidak terlibat di dalam kekisruhan yang terjadi di Timur Tengah. Sebaiknya ya Indonesia segera menyatakan mundur dari Board of Peace ya kan dan kemudian fokus untuk kembali inward looking ya. Presiden Prabowo harus segera mempersiapkan diri hal-hal apa yang perlu kita siapkan, kita antisipasi manakala memang eskalasi yang terjadi di Timur Tengah ini semakin meningkat. Hari ini kita mendengar ternyata Inggris dan Prancis sudah menyatakan dukungan kepada serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ke Iran ini. Kenapa? Karena ya kita bisa bayangkan kekecewaan Iran, ya rakyat Iran, pemerintah Iran karena serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ini benar-benar merusak menyedihkan dan membuat rakyat Iran berduka sangat dalam. Tidak saja pemimpin tertingginya Imam Ali Khamenei yang tewas, tetapi juga beberapa anggota keluarga termasuk cucu, menantu, anak dan bahkan menteri pertahanan dan kemudian panglima pasukan Garda Nasional Iran juga tewas. Artinya apa? Serangan yang dilakukan oleh Amerika ini sangat terencana. Agen-agen intelijen yang berada di Iran ya sanggup mendeteksi di mana keberadaan ya para petinggi Iran ya sehingga tepat sasaran rudal yang dilancarkan oleh Amerika. Wajar kalau kemudian Iran ya mengibarkan bendera merah di negaranya. Bendera merah itu artinya bendera perang. Mereka pasti akan membalas dendam atas ya kebiadaban yang dilakukan oleh Amerika. Padahal Amerika katanya sekarang sedang membuat lagi sebuah dewan namanya Dewan Keamanan. Loh bagaimana dia menciptakan Dewan Keamanan atau Board of Peace ini? Kalau kemudian yang dilakukan Amerika adalah justru menginvasi negara lain. Artinya apa? Wajar kalau kemudian ya negara-negara yang menjadi pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu dihujani oleh ribuan bahkan ratusan dan bahkan ribuan ya drone-drone yang diterbangkan dari pangkalan-pangkalan militer dari Iran. Kita melihat Kuwait, Qatar, Dubai, Yordania, ya kan sudah mendapatkan serangan-serangan rudal balistik, ya drone-drone yang disemburkan dari Iran. Kenapa? Karena pemerintah Iran yang sekarang sudah menunjuk wakil sementara pemimpin tertingginya, ya kan pengganti Imam Ali Khamenei mengatakan bahwa seluruh negara Timur Tengah yang mendukung Amerika, ya artinya dimanapun ada pangkalan militer Amerika di Timur Tengah dianggap musuh oleh Iran. Dan ini sudah tidak bisa didiamkan.
Nah, karena itu Inggris dan Prancis merasa ya kan perlu terlibat. Nah, inilah potensi yang yang saya anggap ini situasi ini berpotensi sangat besar untuk terciptanya Perang Dunia Ketiga. Kita belum melihat apa reaksi sekutu tradisional Iran, dalam hal ini adalah Rusia dan China, dan juga termasuk Korea Utara. Jika kedua atau ketiga negara ini melihat Iran dikeroyok oleh Amerika dan sekutunya termasuk Israel, tidak menutup kemungkinan potensi untuk terjadi Perang Dunia Ketiga, ya tinggal menunggu waktu. Nah, apa yang harus dilakukan Indonesia? Yang dilakukan Presiden mestinya tidak ikut berinisiatif untuk cawe-cawe di dalam konflik ini. Apalagi hinaan yang dilakukan oleh petinggi militer Israel kepada Presiden ketika ya Presiden Prabowo mengatakan Indonesia bersedia untuk menjadi penengah atau mediator dalam konflik antara Amerika Serikat Israel melawan Iran ini. Apa yang disampaikan oleh Jenderal Israel itu? Indonesia, kau jangan ikut-ikut campur urusan perang ini. Ya, kau urus aja domestic affair di dalam negeri. Jangan kau ikut campur di sini. Ingat, orang-orang kami ada loh di sekitar kalian. Wah, itu sudah ancaman sebenarnya. Ya, artinya apa? Israel tidak menginginkan ya Indonesia sebagai penengah. Dan saya pikir ya, tanpa kita perlu yang merasa terancam oleh pernyataan dari Jenderal Israel tersebut, Presiden Prabowo ya pertama langkah-langkahnya adalah menyatakan mundur keanggotaannya, menyatakan mundur Indonesia keluar dari Board of Peace ini. Ya, itu adalah sikap yang paling awal karena bertentangan dengan konstitusi. Kepesertaan Indonesia jika tidak mundur di BOP sama aja Presiden Prabowo ya sudah melanggar konstitusi, karena konstitusi kita Indonesia adalah bebas aktif. Kita tidak ada dalam perintah atau komando negara lain dalam menjalankan politik luar negeri kita. Dengan kita masih bergabung di Board of Peace, yang mana anggota-anggotanya melakukan invasi ke Iran, jelas itu sudah di luar amanat konstitusi kita. Nah, jika memang Presiden Prabowo tidak dianggap sebagai telah melanggar Undang-Undang Dasar, semestinya ya Presiden Prabowo segera menarik diri keanggotaan Indonesia sebagai Board of Peace. Kecuali memang Presiden Prabowo ingin dianggap sebagai melanggar konstitusi. Dan karena itu saya yakin Pak Prabowo adalah seorang nasionalis sejati, Pak Prabowo adalah seorang jenderal yang sangat jenius, tentu tidak akan mau mengambil risiko mengorbankan Indonesia ya di dalam persoalan konflik ya yang semestinya kita tidak terlibat. Harusnya yang segera dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah menyiapkan contingency plan manakala perang itu terjadi. Misalnya ya melakukan benar-benar mengevaluasi seluruh dampak-dampak dari perang ini. Yang paling utama adalah ketika Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran. Otomatis sekarang aja saya dapat kabar 2 kapal tanker besar kita, kapal tanker Pertamina tertahan, tidak bisa keluar karena Selat Hormuz ditutup oleh Iran, oleh pemerintah Iran. Artinya apa? Suplai energi kita bisa terganggu. Akibatnya apa? Tidak menutup kemungkinan kalau terganggu, ya suplainya terganggu, tidak menutup kemungkinan harga BBM bisa mengalami kenaikan di dalam negeri. Bisa kelangkaan pasokan. Kalau kelangkaan pasokan, mungkin akan naik dulu misalnya pertama. Akan naik misalnya menjadi 15.000 atau 16.000 per liter. Ini jelas akan menimbulkan ya tekanan untuk ke rakyat Indonesia. Karena faktor kenaikan BBM, even itu hanya pertama, ya jelas akan memacu atau memicu kenaikan harga-harga barang. Begitu juga kalau situasi ini, skenario-nya anggap sebulankah ini akan berlangsung perang di Timur Tengah, 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan, atau sampai setahun. Kalau Selat Hormuz itu ditutup, otomatis ya kita akan mengimpor dari Amerika seperti yang disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ya, ongkosnya jauh lebih mahal kalau kita mengimpor dari Amerika atau dari negara lainnya. Karena itu, ya, inilah yang harus dimitigasi oleh Presiden. Fokus ke dalam negeri, ya, bagaimana
bagaimana kita sebagai negara ya menyiapkan langkah-langkah yang sangat tepat, yang sangat taktis ya, baik bagaimana dampak ekonominya ya, kemudian dampak kepada kedaulatan kita, dampak kepada peran geopolitik kita. Jangan sampai Indonesia yang selama ini dikenal di seluruh dunia dengan politik bebas aktifnya, kemudian dituduh atau dikomplain oleh negara lain, ternyata Indonesia sudah berada di bawah kendali Amerika. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, ya kan, sama saja founding fathers kita, Bung Karno bersama pemimpin-pemimpin pendiri bangsa lainnya, ya akan menangis ketika melihat Indonesia sudah menjadi kaki tangan Amerika atau Israel. Ini yang harus kita lakukan dan tidak menutup kemungkinan jika itu terjadi ditambah dengan misalnya harga barang-barang naik, kelangkaan pasokan BBM, kelangkaan pasokan energi, dan kemudian banyak lagi persoalan-persoalan domestik kita yang akan mengalami dampak lanjutan. Misalnya ya kita aja ya sampai menjelang kuartal pertama tahun 2026 ini ya, defisit anggaran kita terhadap PDB sudah mencapai di angka 2,9% dari PDB. Sementara menurut undang-undang kita tidak boleh mengalami defisit anggaran sampai 3%. Jika ini terjadi ya, kita mengeluarkan anggaran untuk pengiriman 8.000 pasukan ke Gaza karena kita anggota BOP, kemudian juga harus membayar lagi 13 triliun untuk sebagai keanggotaan BOP, bisa jadi ya kita akan membengkak defisitnya melebihi 3%. Nah, baru-baru ini ya indeks harga saham gabungan kita ya mengalami kemerosotan yang cukup dalam karena faktor misalnya yang dilakukan oleh Morgan Stanley Capital International yang menurunkan peringkat kita. Nah, ini bahaya ketika sudah ada peringkat sinyalemen dari MSCI, kita diberikan nilai yang dianggap sebagai negara berkembang menjadi negara miskin. Nah, jelas pergerakan kepercayaan investor luar negeri di Indonesia di pasar modal kita akan langsung tergerus, dan dampaknya kita juga sudah mendapat ancaman dari Moody's ya yang memberikan sinyal bahwa Indonesia ya bisa Moody's sebagai lembaga pemeringkat yang selain MSCI juga memberikan warning kepada pemerintah kita tentang tingkat kenyamanan berinvestasi di dalam negeri ya, dari yang dianggap stabil menjadi minus. Nah, ini tentu berbahaya bagi kita manakala pemerintah tidak fokus menangani persoalan-persoalan di dalam negeri. Kita tidak bisa bayangkan akibat perang ini dan kita juga terlibat di dalamnya ya, muncul kemudian meningkat misalnya social unrest kepada pemerintah, tercipta public unrest kepada pemerintah, ini jelas berbahaya bagi kelanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Karena itu hal-hal yang sangat urgent sekarang yang perlu dilakukan oleh Presiden Prabowo bersama kabinetnya adalah bagaimana memitigasi ini, bagaimana kita eratkan ikat pinggang dalam belanja negara sehingga hal-hal yang terjadi yang agak ruwet 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan dari jauh hari sudah diantisipasi. Kita tidak ingin ya akibat dari keterlibatan kita di BOP yang kita teruskan sebagai anggota, kemudian daya beli makin melemah, anggaran makin susah, kita defisit anggaran di atas 3% dari PDB, ya, kemudian rupiah bisa terbang lagi di angka melewati angka 17.000, kemudian juga bisa terbang lagi jadi 17.500, ini berbahaya. Dan indeks harga saham gabungan sekarang tidak pernah bergerak dari 8.100 dan tidak bisa berangkat lagi ke 8.000 menuju 9.000 seperti yang awal Januari 2026 lalu. Artinya apa? Secara ekonomi pun kita juga tidak sedang baik-baik saja. Karena itu ya, program-program yang menggerus biaya sangat besar perlu dievaluasi ya. Pemerintah perlu menciptakan suasana yang kondusif di dalam negeri, ya kan? Hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, hal-hal yang menimbulkan polemik yang berkepanjangan, pemerintah atau Presiden Prabowo harus turun tangan agar kita ini fokus ya bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh
Menteri Keuangan, 6% itu bisa tercapai. Kita bisa bayangkan pada saat satu semester nanti, ya, setelah 6 bulan, angka ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita justru melorot di bawah 5% akibat situasi geopolitik yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini. Karena itu, saran saya, segeralah pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, fokus di dalam negeri, lakukan pengawasan pembangunan ya secara intensif. Kalau perlu Presiden langsung turun ke lapangan, ke bawah. Jangan lagi berorientasi untuk kunjungan ke luar negeri lagi. Mitigasi segera, awasi itu proyek program-program seperti makan bergizi gratis, kemudian juga perlu dilakukan pengawasan yang ketat tentang keberlangsungan dan berjalannya program koperasi desa ya yang banyak diprotes oleh masyarakat karena pengadaan mobil pick up yang didatangkan dari luar negeri. Ini kan banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya perlu penanganan khusus dari Presiden Prabowo ya. Dan satu lagi ya, Presiden Prabowo harus mengaktifkan public communication atau badan komunikasi pemerintah yang sama sekali tidak melihatkan kinerja apa-apa dalam menjelaskan hasil-hasil kerja pemerintah. Bagaimana situasi yang sesungguhnya. Nyaris pemerintah tidak ada komunikasi ke masyarakat tentang situasi yang berkembang, tentang angka-angka pencapaian ekonomi. Tidak ada informasi yang jelas yang diterima oleh masyarakat. Bagaimana kita sebagai barisan pendukung Prabowo Gibran 2 periode, ya, kalau urusan dalam negeri, kalau persoalan ekonomi kita ya tidak bisa tertangani dengan baik, akan sia-sia semuanya. Kita tidak akan bisa bisa mendatangkan kepercayaan kepada masyarakat lagi manakala menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran justru angka-angka makroekonomi kita hancur semua. Dolar, rupiah terhadap dolar anjlok, dia melewati moral hazardnya, misalnya mencapai angka 17.000, 17.500. Ini harga sama melorot sampai ke bawah 7.000 kembali. Ya, kemudian pertumbuhan ekonomi tidak tercapai ke 6%. Ini jelas sinyal-sinyal ya yang tidak ringan yang bisa justru ya kemudian ya kita dalam kondisi yang sangat serius secara sosial politiknya. Bahkan akhir-akhir ini saya mendengar sudah ada yang menghembuskan pertengahan tahun akan ada reformasi 98 jilid 2, akan jadi huru-hara jilid 2. Lah, ini artinya apa? Banyak yang bermain Pak Prabowo. Jadi sebaiknya segera fokus ke dalam negeri, ya kan? Atasi semuanya, isu-isu yang mencoba ingin meruntuhkan pemerintahan ini dapat diantisipasi dari sekarang. Ingat, ya, tidak semua orang dukung Pak Prabowo. Banyak juga orang-orang di luar sana. Bahkan musuh dalam selimut Pak Prabowo harus hati-hati yang ingin segera mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Gibran. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan seluruh staf yang ada di kabinet fokus ke dalam negeri, ya kan? Langsung turun ke lapangan, sapa rakyat, langsung tinjau pasar, langsung tinjau koperasi, langsung tinjau SPPG yang pengeluaran anggarannya sangat besar, 1 triliun per hari. Tidak ada kementerian ya selevel BGN ini yang pernah punya catatan ya anggaran belanjanya itu 1 triliun per hari kecuali Badan Gizi Nasional. Selayaknya ini harus segera dievaluasi karena banyak sekali persoalan-persoalan yang transaksional yang tidak enak didengar tentang MBG ini. Presiden juga harus turun ke lapangan. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan dalam monolog Jokowi Forum Suara Indonesia kali ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.